Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Sylvia Nuraida, Mia Wulandari, dan saya sendiri Rohon Oktavianingsi. Materi yang kami bawakan yaitu box plot dan pencilan. Adapun pembahasan materi yaitu pengertian box plot, bagian-bagian box plot, pengertian pencilan, contoh soal, dan pembahasan latihan soal yang ada di PPT pembelajaran. Materi pengertian box plot, bagian-bagian box plot, dan pengertian pencilan akan dijelaskan oleh Sylvia Nuraida. Contoh soal dijelaskan oleh Rohon Oktavianingsi, dan latihan soal dijelaskan oleh Mia Wulandari. Baik, langsung saja saya akan membahas tentang pengertian box plot dan pencilan. Apa itu box plot? Box plot adalah salah satu cara dalam statistik deskriptif untuk menggambarkan secara grafik dari data nomor melalui 5 ukuran. Yang pertama yaitu nilai observasi terkecil, dan kedua kuartil terendah, dan ketiga kuartil pertama yang memotong 25% dari data terendah. Dan yang keempat median atau nilai pertengahan. Dan kelima kuartil tertinggi atau kuartil ketiga yang memotong 25% dari data terbesar. Dan yang terakhir yaitu nilai observasi terbesar. Dalam box plot juga ditunjukkan jika ada nilai outlier dari observasi. Box plot dapat digunakan untuk menunjukkan perbedaan antara populasi tanpa menggunakan asumsi distribusi statistik yang mendasarinya. Karenanya, box plot tergolong dalam statistik non-parametrik. Jarak antara bagian dari box plot menunjukkan derajat dispersi atau bisa disebut penyebaran, dan skewness atau bisa kecondongan dalam data. Bagian-bagian box plot. Nah, dapat kita lihat ada 3 tabel yang masing-masing warnanya berbeda. Tabel yang pertama yang berwarna hijau dapat kita jelaskan, yang tabel tengahnya nilai kuartil ketiga. Apa itu nilai kuartil ketiga? Nilai yang membatasi 75% frekuensi bagian bawah data dan 25% frekuensi di atasnya. Dan garis yang terakhir bagian bawahnya yaitu nilai minimum. Apa itu nilai minimum? Nilai observasi terkecil dari data. Adapun tabel di tengah itu berwarna merah. Paling atas garisnya merupakan nilai maksimum. Apa itu nilai maksimum? Nilai observasi terbesar dari data. Dan tabel terakhir yaitu berwarna kuning. Garis tengahnya yaitu merupakan nilai tengah. Apa itu nilai tengah? Nilai yang membatasi 50% frekuensi bagian bawah data dan 50% frekuensi di atasnya. Dan yang bawah garis tengah, nilai kuartil pertama. Apa itu nilai kuartil pertama? Nilai yang membatasi 25% frekuensi bagian bawah data dan 75% frekuensi di atasnya. Berikutnya yaitu pengertian pencilan. Apa itu pencilan? Pencilan adalah titik data yang terpaut jauh dari titik data lainnya. Pencilan kemungkinan dapat berasal dari variabilitas pengukuran atau galat percobaan. Nilai pencilan dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu batas pagar bawah, sama dengan lebih dari K1 dikurang 1,5 dikali JAK. Dan yang kedua, batas pagar atas, sama dengan kurang dari K3 ditambah 1,5 dikali JAK.
Baik, akan saya lanjutkan. Contoh soal blogspot. Buatlah blogspot untuk data sebagai berikut. Di sini ada data yang acak dari 43, 46, 50 sampai seterusnya. Cara menjawab, urutkan data dari yang terkecil. Yaitu contohnya seperti ini, 43, 43, 46, 50, 56 dan seterusnya. Dan bisa juga kita buat tabel seperti ini agar memudahkan dalam menentukan jumlah data dan menentukan dari data yang terkecil sampai yang terbesar. Baik, di sini sudah ada rumus kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Langsung saja. Di sini untuk mencari kuartil 1, 1 dikali N tambah 1 dibagi 4. Ini kita masukkan rumusnya di sini, kemudian langsung masukkan menilai datanya. 1 dikali 15 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 4. Lalu K2, 2 dikali N tambah 1 dibagi 4 sama dengan 2, 15 tambah 1 kali 4 sama dengan 8. K3, 3 kali N tambah 1 bagi 4 sama dengan 3 kali 15 tambah 1 bagi 4, hasilnya 12. Nah, di sini data keempat yaitu K1 bernilai 50, jadi K1-nya adalah 50, dan K2 adalah data ke-8 nilainya 60, maka K2 adalah 60, dan K3 nilainya adalah data ke-12 dan bernilai 80. Nah, di sini langsung saja, di sini sudah diketahui jumlah data, nilai maksimum, nilai minimum, K1, K2, dan K3. Nah, di sini kita ada rumus mencari JAK, yaitu K3 dikurang K1, K3 itu 80, K1 itu 50, dikurangkan menjadi 30. Langkah kedua, mencari batas pagar bawah, yaitu sama dengan K1 dikurang 1,5 dikali JAK, sama dengan 50 nilai K1 dikurang 1,5 dikali 30, ya nilai JAK sama dengan 5. Lalu batas pagar atas K3 ditambah 1,5 dikali JAK sama dengan nilai K3 yaitu 80 ditambah 1,5 dan dikali nilai JAK 30 yaitu hasilnya 125. Karena nilai terkecil lebih besar dari pagar bawah dan nilai terbesar lebih kecil dari pagar atas, maka dalam data ini tidak ditemukan data pencilan. Maka diagram blogspotnya akan sebagai berikut. Nah, di sini hanya ada nilai K1, K2, dan K3, nilai minimum dan maksimum, namun tidak ada nilai pencilan. Materi yang keempat yaitu membahas latihan soal yang ada di PPT perkuliahan. Seperti yang dilihat dari video kami ini, latihan soal berikut ini terdapat data tinggi badan mahasiswa dalam sentimeter. Tentukanlah box plot dari data tersebut. Di sini ada data yang secara acak, ada data 148.7, 147.9, dan seterusnya. Langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti yang dilihat dari tabel ini yang sudah saya urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Itu yang terkecil ada 142.4, yang terbesar ada 160.0. Langkah pertama kita mencari data box plot, yaitu kita tentukan dulu K1-nya. K1 rumusnya 1 dalam kurung N.1 bagi 4. Di sini kita tulis sama dengan terus 1, N-nya itu adalah jumlah data. Masih sama juga ditambah 1 dan sama juga dibagi 4. Dan 50 tambah 1 yaitu 51. 51 dikali 1
yaitu hasilnya tetap 51, dan hasilnya yaitu 50 kali 1 itu tetap 51. Terus kita tulis 51 per atau bagi 51 bagi 4, hasilnya adalah 12,75. Sudah dapat yang K1-nya yaitu 12,75, dan yang kedua kita harus mencari K2. Rumus K2 yaitu adalah N dalam kurung N plus 1 bagi 4 sama dengan 2 masih tetap, N-nya tetap juga 50 tambah 1, berarti 50 tambah 1 dikali 2, hasilnya 102. Habis itu 102 kita bagikan 4, hasilnya 25,5. Sudah dapat K2-nya yaitu 25,5, dan yang K3 rumusnya 3 dalam kurung N tambah 1 bagi 4 sama dengan 3 masih juga tetap, dan N masih tetap 50 karena N-nya itu banyaknya data. Habis itu kita 50 tambah 1 kali 3 sama dengan 153. 153 kita bagikan lagi dengan 4, hasilnya 38,25. Selanjutnya kita cari minimum. Minimumnya ini adalah data yang paling terkecil. Kita cari data yang terkecil di tabel tadi yaitu 142.4. Kita tulis 142.4. Habis itu kita cari maksimum. Maksimumnya itu adalah nilai yang terbesar atau nilai terbesar. Kita cari nilai terbesar di data tadi adalah 160.0. Berarti kita tulis 160.0. Kemudian kita cari K1. Dari yang di sini tadi, yang kita cari yang K1 itu hasilnya 12,75. 12,75 ini kita cari ke bagian nomor, data yang ada nomor, yaitu adalah 12, berarti 12 angka atau nomor 12 ini yaitu K1. Berarti hasilnya 148,0. Yang kedua kita cari K2. Dari hasil yang K2 tadi adalah 25,5. Berarti 25,5 ini hasilnya 153. Berarti K2-nya 150,3. Yang K3 hasilnya 38,25. Nanti kita cari ke nomor 38, yaitu 152.7. Berarti K3 kita tulis 152.7. Jadi jarak antara K2 dan K3 ini tidak sama dengan jarak K1. Jadi datanya tidak simetri atau tidak berdistribusi normal. Selanjutnya kita mencari jarak antar kuartil, yaitu sama dengan rumusnya jak sama dengan K3 dikurang K1, yaitu sama dengan 152.7 dikurang 148.8, hasilnya 4,7. Kita cari juga batas pagar bawah, yaitu K1 dikurang 1,5 kali jak. Dari mana dapat 1,5? Yaitu dari rumusnya emang
batas pagar bawah itu 1.5. Kemudian hasilnya kita tulis juga K1 tadi 148.0 dikurang 1.5 dikali 4,7. 4,7 itu adalah jaknya tadi, hasil jaknya. Dan 148.0 dikurang 1.5 dikali 4,7 hasilnya 688,55, dimana yang tanda ini adalah tanda besar, yaitu data ini mempunyai pencicilan karena nilai batas pagar bawah lebih besar dari nilai minimumnya. Lanjut kita cari batas pagar atas. Rumusnya K3 tambah 1.5 dikali 4,7. K3-nya 152.7 ditambah 1.5 dikali 4,7 hasilnya 724,74, dan sama juga tanda ini yaitu adalah tanda besar atau nilai besar. Jika nilai batas pagar atas lebih besar dari nilai maksimumnya, berarti tidak ada pencicilan di atasnya. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari latihan soal ini. Sekian dan terima kasih. Baik, hanya itu saja dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada para pemateri, yaitu pada pemateri pertama Selvia Nuraida, yang kedua Rohun Oktapianingsi, dan yang ketiga Mia Wulandari. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.